Halo guys, saya Jen Muiz, mahasiswa pendidikan IPS. Oke, jadi guys, pagi ini saya akan berangkat ke Museum Galunggung yang ada di Geopark Batu Mahpar. Geopark Batu Mahpar ini terletak di Sariwangi, tepatnya di bawah kaki Gunung Galunggung, guys. Dadah, dadah. Ada pemandunya di sana kamu sih? Ada pemandunya? Nanti kalau ada yang pakai seragam ini bisa minta tolong aja. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kali ini saya sudah sampai di wisata alam Batu Mahpar, di mana tempatnya berada di Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, di sini bisa dilihat. Mungkin sekarang kita akan masuk ke dalam nih, biar lebih jelasnya. Di sana banyak tempat wahana-wahana kita gitu. Dibuka. Nah, rekan-rekan, teman-teman, selamat datang di Museum Galunggung. Di sini mungkin kita akan memperkenalkan kepada rekan-rekan semua. Di sini kita ulas tentang Kerajaan Galunggung. Kerajaan Galunggung, Sukakerta, Sukapura, sampai ke pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Sejarahnya ada di sini. Nah, jadi perlu diketahui bahwa Kerajaan Galunggung itu awalnya itu kebataraan. Awalnya kebataraan kurang lebih abad ke-7 Masehi. Abad ke-7. Nah, jadi kurang lebih abad 7 sampai abad ke-12 Masehi. Itu didirikan oleh Prabu Darmasiksa. Prabu Darmasiksa dari Kerajaan Galuh. Dari Kerajaan Galuh datang ke sini mendirikan kebataraan, dan untuk operasional dipimpin sehari-harinya Prabu Darmasiksa tidak memimpin, dia mengutus Batara Sempak Wajah dari sini
Batara Sepak Baja, Batara Kuncung Putih, Batara Tawindu, Batara Wasmahayu, dan Batara Hyang. Ini sampai abad ke-12. Abad ke-12 bentuk kebataraan, dan di abad ke-10 Prabu Dharmasisa itu menulis suatu peninggalan berbentuk lontar, di daun lontar, itu diberi nama Amanat Galunggung. Amanat Galunggung bisa ditemukan di Museum Nasional Karopak 632, ada di situ. Ya, kalau di Museum Nasional itu bentuknya tulisan Sunda asli. Kalau udah sampai di sini kita terjemahkan. Iya. Diterjemahkan ke bahasa Sunda aslinya dan ke bahasa Indonesia. Nah, nanti kita bisa lihat. Nah, nanti dari abad ke-7, 12, langsung abad ke-13, mau ke-14 didirikanlah Kerajaan Galunggung oleh Batara Hyang. Kemudian abad ke-14, nah Batara Hyang pada saat itu membuat suatu undang-undang. Kalau kita sekarang mah Undang-Undang Dasar sama GBHN sebagai pedoman untuk menjalankan suatu kenegaraan. Nah, diberi nama ini, diberi mana Hyang Siksakanda Engkarsian. Nah, itu ditulis pada zaman Kerajaan Galunggung dan itu menjadi panduan di abad ke-14 oleh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi jadi abad ke-14, 15 di Pajajaran, Pakuan, Bogor masuk di situ. Nah, setelah itu abad ke-14, 15, 16 masuk pengaruh Islam, Syekh Abdul Muhyi, Pemijahan. Nah, itu masuk ke sana. Nah, kemudian di abad ke-15, di abad ke-15 didirikanlah di sini masih ada Hindia Belanda kalau nggak salah. Pada Hindia Belanda dulu kita harus bikin pemerintahan sendiri, harus dipola seperti makanya dibentuklah Surakarta ini di abad ke-15. Periode pemerintahan Surakarta abad ke-15 itu ibu kotanya di daerah tengah Salapa, Mangunjoyo ke atas, Mangunjoyo naik ke atas. Nah, dari situ sampai abad ke kalau 16-17 itu masih ada pergolakan kalau nggak salah dengan Hindia Belanda. Baru di abad ke-18 didirikanlah Surakarta. Makanya di sejarah-sejarah kabupaten Surakarta jarang diungkit. Iya. Tahunya orang Tasik itu Sukapura, Tasik, gitu kan? Iya. Padahal ada Surakarta. Soalnya orang Tasik nggak ada yang nanya, kenapa Masjid Agung peninggalan dulu ada di Manunjaya? Ada yang nanya nggak? Ada. Nah, kenapa ada di Manunjaya? Ada Surakarta. Ada Surakarta. Nah, di Surakarta itu dipimpin oleh ini, Sri Gading Anten. Sri Gading Anten. Nah, ini yang zaman Kerajaan Galunggung, Kebataraan dan Kerajaan Galunggung. Ini yang mimpin dari sini. Ya, baru kemudian di abad ke-18 masuk di periode Sukapura. Karena pada saat itu bentuk pemerintahan bukan kerajaan lagi, pemerintahan harus dibentuk. Kerajaan bentuk. Nah, yang mimpin dari mulai Sukapura dibentuk abad ke-16. Dari mulai Raden Wirawangsa sampai Raden Danuringrat, Hadiningrat. Abad ke-19 awal. Fotonya nih. Ini yang ada daerah terakhir. Ini ya. Ini Bupati Tasikmalaya pertama. Ya. Raden Saleh Wiratadiningrat. Ini yang pertama, dan ini yang mengelola Tasik secara profesional. Jadi pada saat itu karena Belanda sudah menjadikan stasiun di Tasik, dia dirikan pasar, dia dirikan Masjid Agung, dia dirikan bioskop, rumah sakit, terus transportasi dari Tasik ke Singapura ada rel kereta. Makanya di Tasik dikenal Pasarel. Pernah tuh dengan Pasarel? Di belakang MP, di belakang Mayasari Plaza itu ada Pasarel. Kenapa disebut Pasarel? Coba dibuka di handapnya itu rel. Ada rel 2. Saya dulu lewat ke itu rel masih akhirnya udah ditutup. Sama aspal. Ya, itu apa? Jalur rel itu tuh masuk di Masjid Agung, langsung ke stasiun, masuk. Nah, sampai Singapura. Nah, jadi perkembangan Tasik sebagai pada saat itulah Tasik dikenal sebagai sentra ekonomi Priangan. Dan ternyata sekarang juga nyampe. Ya, mungkin investor-investor dari luar dari ini mendirikan Lotte, mendirikan Jogja, Trans.
ada apa? Gitu. Dan betul di sini itu nanti ada sentral lapangan terbang ada segala macam. Itu dari sini. Jadi Tasik sentral itu. Jadi kita harus ya orang Tasik bangga lah. Kita ada di sini. Nah, orang Tasik harus tahu Sukapura itu artinya apa? Suka itu tiang, pura itu negara. Jadi tiang negara. Kenapa zaman Belanda jangan jadi Kabupaten Sukapura? Bahaya, nggak jadi ke negara ya. Cek orang Belanda. Tasik Malaya. Nah ini kita masuk di area Galunggung juga sama. Galunggung di sini kita ada peninggalan beberapa barang di zaman Belanda dulu. Zaman Belanda dulu, dan ini kita mulai kenal dispenser ya. Zaman Belanda pakai ini. Ini dispensernya. Nah ini semua beberapa peninggalan enggak? Peninggalan. Ini yang mungkin yang di abad hirup di abad 18 kemarin udah habis Pak mengalami sih ya Pak. Dia tukang es lah. Tukang es ke sekolah ke SD iya lah. Pakai bawa ini gitu. Iya. Termasuk setrikaan mau pakai arang. Nah ini perlu diketahui, ini adalah lambang kerajaan Galuh. Ini lambang kerajaan Galuh, namanya Naga Liman Taksi. Naga Liman Taksi. Ini replika mahkota Galuh, ada lambang Naga Liman. Ini replika mahkota kerajaan Pajajaran. Nah, ini peralatan pistol zaman Belanda. Belanda pakai ini. Ini replika asli. Belum Belanda pakai pistol, dolok, bangsa orang pakai keris. Nah, ini keris. Ini kita kenalkan, ini keris Jawa, bentuknya seperti ini. Keris Jawa, bis. Ini keris naga sama. Itu lapis emas. Oh ini lapis emas. Ya, sama. Nah ini Sunda. Di Sunda masuk di Kujang. Kujang juga sama, ini lapis emas sama dia masuk. Nah, berbagai jenis kujang. Berbagai jenis kujang. Nah, ini kita kenalkan. Ini bentuk Sunda, Jawa ini. Ini berapa macam di sini? Yang kurang lebih, kalau semua totalnya 54. Tapi kita yang terpasang di sini ada kurang lebih 27 atau 32 ekor. Ini kita untuk memperkenalkan bahwa ini kujang itu macam-macamnya dibentuk berbagai untuk keperluan. Misalnya pada saat untuk marit, untuk babat segala macam dibentuk kujang kayak gini. Dibentuk kujang kayak gini. Itu berbagai keperluan sebenarnya kujang itu. Nah, tapi kalau yang keramat dengan arti yang lebih ini yang cium. Nah, yang paling fenomenal ini. Kenapa ini dipisah kujangnya? Satu dipisah, nggak disatukan ke sana, gitu kan? Baca riwayatnya ini dari Produksi Wangi. Ini. Kujang yang asli itu nggak ada pegangan, nggak ada pegangan. Yang asli itu yang belakang. Yang belakang itu yang kujang Galuh. Itu nggak ada kayak pegangan. Semua ini digabung. Ada dari kujang kita, ada Mando, Kalimantan, itu Baduy Budaya, Baduy, sama. Dan ini spesial. Perkenalkan lah, ini yang di abad ke-19an. Ya komunikasi dulu lah, bahasa peks, mesin peks segala macam ya. Perkembangannya sampai akhirnya. Sebelum semuanya ini hanya di satu genggaman. Sekarang di satu genggaman apa ya? Dulu mah hiji-hiji udah dia. Jadi istilahnya ulah pohon baheula. Nah ini. Ya. Tadi kita sudah bermain ke museum ke dalam ya. Itu di sana sama Bapak Totong selaku tour guide kita dalam menjelaskan di dalam museum itu ada apa aja. Tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin baik sekarang saya pamit undur diri, akan kembali lagi back to home. Terima kasih telah menonton.